Oke, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Jadi, hari ini kita akan presentasi 2 kelompok tentang tujuan organisasi dan kepemimpinan. Nanti untuk kelompoknya dari kelompoknya Nur Iklimah dan teman-teman, dan juga satunya lagi kelompoknya Galih. Nah, itu untuk share screen-nya nanti setelah kelompok ini selesai, akan saya ganti lagi ke kelompok selanjutnya. Jadi kalau misalnya yang pertama ini sudah lengkap semua untuk anggotanya, mungkin bisa langsung saja dipresentasikan, atau mungkin masih harus menunggu lagi? Udah siap semua, Bu. Langsung saja ya. Oke, langsung saja. Oke, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Istiriana Dewi selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar manajemen dan juga teman-teman semua yang berbahagia. Sebelum memulai diskusi dan presentasi pada hari ini, berikut saya perkenalkan nama anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Trisna Teti Waruwu sebagai pemateri. Yang kedua ada Nur Iklimah sebagai pemateri. Selanjutnya saya sendiri Fitri Asih sebagai moderator sekaligus pemateri. Yang keempat Alia Anindita sebagai pemateri. Dan yang terakhir Widiani Ayu Lestari sebagai pemateri. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi tujuan organisasi. Yang pertama akan disampaikan oleh Nur Iklimah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ayo dimulai, ini belum kebuka mute-nya. Ibu maaf sebelumnya itu Nur Iklimah ada kendala mic-nya nggak bisa nyala. Sebentar Bu. Oh ya, oke.
Ibu maaf, tadi ada kendala jaringan. Jadi silakan dilanjut saja. Baik, saya akan melanjutkan. Pengertian tujuan organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi adalah suatu perkumpulan ataupun wadah bagi sekelompok orang yang telah bekerja sama dengan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu, organisasi juga dapat diartikan sebagai sebuah kesatuan atau entiti yang terdiri dari banyaknya orang, bisa berupa institusi, asosiasi, atau lembaga yang memiliki tujuan yang sama dan berhubungan dengan lingkungan yang luas. Selanjutnya, menyusun tujuan organisasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun tujuan organisasi, yaitu satu, tujuan organisasi harus memberikan ukuran yang spesifik dan akuntabel atau dapat diukur. Dua, penjabaran dari misi, karena tujuan itu harus bisa menselaraskan dengan visi dan misi. Tiga, menyatakan kegiatan khusus apa yang akan diselesaikan dan kapan akan diselesaikannya. Next. Proses penetapan tujuan organisasi. Dalam proses penetapan tujuan organisasi, unsur-unsur menurut Joh A. Peirce II dan Richard B. Robinson Jr. merupakan landasan dasar dalam penetapan tujuan organisasi, yaitu satu, barang dan jasa yang diproduksi organisasi akan dapat memberikan berbagai manfaat paling sedikit sama dengan harganya. Dua, teknologi digunakan dalam proses produksi akan menghasilkan barang dan jasa dengan biaya dan kualitas bersaing. Tiga, bahwa dengan kerja keras dan dukungan seluruh sumber dayanya, organisasi dapat beroperasi lebih baik dari sekedar menjaga kelangsungan hidup dan survive, yaitu untuk pertumbuhan dan dapat menghasilkan laba. Tipe-tipe tujuan organisasi. Next. Tujuan kemasyarakatan, social goals, yaitu berkenaan dengan kelas-kelas organisasi luas yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Yang kedua ada tujuan keluaran, output goals, yaitu berkenaan dengan jenis-jenis keluaran tertentu dalam bentuk fungsi-fungsi konsumen. Yang ketiga ada tujuan sistem, yaitu system goals. Cara pelaksanaan fungsi organisasi tidak tergantung pada barang atau jasa yang diproduksi atau tujuan yang diambil. Yang keempat ada tujuan produk, yaitu product goals, yaitu tujuan karakteristik produk, berbagai karakteristik barang-barang atau jasa-jasa produksi. Yang kelima ada tujuan turunan, derived goals, yaitu tujuan digunakan organisasi untuk meletakkan kekuasaannya dalam pencapaian tujuan lain. Next. 5. Faktor yang mempengaruhi penetapan tujuan. Faktor-faktor tersebut antara lain tujuan perusahaan sebelumnya. Dalam menentukan tujuan organisasi, pada masa yang akan datang, faktor keberhasilan dari tujuan-tujuan sebelumnya perlu dipertimbangkan. 2. Sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan. Semakin besar sumber ekonomi yang dimiliki oleh organisasi, akan semakin bebas organisasi tersebut untuk menentukan tujuan-tujuannya dibandingkan dengan organisasi kecil yang banyak bergantung pada kekuatan-kekuatan lingkungan. 3. Sistem penilaian dari eksekutif puncak. Salah satu dari kesulitan dalam menentukan arah bagi suatu organisasi adalah memahami
dampak perubahan dalam strategis bisnis terhadap nilai-nilai dasar manajemen puncak, dan memahami hubungan baru dengan pihak-pihak yang berkepentingan. 4. Kekuatan dalam lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah pembebasan saham, perauran pemerintah, pesaing, pemasok atau supplier, organisasi karyawan, dan sebagainya. Next. Baik, selanjutnya yaitu fungsi tujuan organisasi. Fungsi tujuan organisasi atau perusahaan apabila dilihat secara luas dari sudut pandang waktu dan keadaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pedoman bagi kegiatan. Tujuan berfungsi sebagai pedoman yaitu pengarahan dan penyaluran usaha dan kegiatan para anggota organisasi atau perusahaan. Dalam hal ini, fungsi tujuan memberikan arah dan pemusatan terhadap apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua ada sumber legitimasi. Tujuan merupakan sumber legitimasi bagi suatu organisasi atau perusahaan melalui pembenaran kegiatan-kegiatan yang dilaksanakannya. Tujuan juga menjadi pembenaran keberadaannya dalam kelompok-kelompok seperti pelanggan, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat pada umumnya. Pengakuan legitimasi akan meningkatkan kemampuan organisasi untuk memperoleh berbagai sumber daya dan dukungan dari lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga, standar pelaksanaan. Dengan tujuan yang jelas, tegas, dan dipahami, penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan atau prestasi organisasi akan sangat mudah diukur. Yang keempat, ada sumber motivasi. Tujuan organisasi dapat menjadi sumber motivasi tersendiri bagi anggotanya, sehingga dengan adanya tujuan, anggota dalam suatu organisasi terdorong untuk melakukan tugas dan tindakannya bagaimana mencapai tujuan secara maksimal. Yang terakhir, dasar rasional pengorganisasian. Dinyatakan secara sederhana, tujuan organisasi atau perusahaan merupakan dasar perancangan organisasi atau perusahaan tersebut. Tujuan dan struktur organisasi berinteraksi dalam kegiatan-kegiatan yang diperlukan. Baik, untuk materi sudah selesai. Kami membuka sesi tanya-jawab, maksimal 3 pertanyaan. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, tadi presentasi dari kelompok 1 tentang tujuan organisasi. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk diberi kesempatan bertanya yang berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan. Evelyn, sepertinya Evelyn. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Nama saya Evelyn Melisa dari manajemen. Saya punya pertanyaan. Upaya apa yang harus dilakukan suatu organisasi agar tetap mampu menjalankan tujuannya secara optimal? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab saja. Dicoba dijawab aja, coba. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Evelyn Melisa. Upaya apa yang harus dilakukan suatu organisasi agar tetap mampu menjalankan tujuannya secara optimal? Tujuan organisasi harus berjalan sesuai proses penetapan yang telah ditetapkan dari masing-masing bagian dalam organisasi itu sendiri. Tujuan organisasi akan optimal jika proses dan sesuainya visi misi organisasi itu sendiri, maka sangat diperlukan untuk mengevaluasi kinerja masing-masing bagian sehingga perubahan yang mendasar itu menjadi tolak ukur dalam perubahan organisasi itu sendiri untuk mencapai tujuannya. Sudah paham? Ya, paham. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita buka satu lagi ya. 2 aja, cukup. Nanti ada kelompok selanjutnya. Mungkin satu lagi ada yang mau bertanya. Vihuana Chelsea. Ya, izin bertanya, bagaimana jika komunikasi antara anggota organisasi
tidak berjalan mulus dan membuat tujuan organisasi melenceng. Baik, sebentar untuk pertanyaannya akan saya jawab. Untuk pertanyaan dari Chelsea, bagaimana jika komunikasi antar anggota organisasi tidak berjalan mulus dan membuat tujuan organisasi melenceng? Jawaban saya dan kelompok saya, biasanya komunikasi yang kurang baik sendiri ditimbulkan karena kesalahpahaman informasi yang memicu konflik atau perselisihan. Maka penting bagi semua organisasi atau perusahaan agar mampu menciptakan komunikasi yang baik. Biasanya jika ada komunikasi yang kurang baik, harus ada pihak yang menenangkan agar tetap profesional, atau biasanya dalam organisasi membutuhkan sebuah alat atau sistem yang berfungsi sebagai media komunikasi antar pegawai untuk menyampaikan pesan secara sederhana dan padat dan mudah dipahami. Sudah paham? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, ya cukup bagus ya untuk presentasi dan tanggapannya karena tidak terlalu lama. Saya kira sudah cukup paham untuk tujuan organisasi. Nanti mungkin kita akan buka lagi kalau ada yang ingin bertanya. Namun selanjutnya kita lanjut langsung dulu ke kelompok yang kedua, yaitu tentang kepemimpinan. Untuk yang presentasi, siapa yang ingin share screen? Untuk kelompok 2? Sukma Galih. Sukma ya. Oke, sudah saya jadikan co-host. Silakan dipersiapkan untuk presentasinya. Sambil menunggu, saya akan sedikit mengkomentari untuk kelompok sebelumnya itu sudah cukup bagus. Namun nanti untuk ya kedepannya ini untuk presentasinya namanya ditampilkan. Mungkin tadi lupa menampilkan nama anggotanya. Tapi tadi sudah saya catat juga untuk anggotanya. Dan untuk koordinasinya juga sudah cukup baik, walaupun terkendala koneksi itu sebenarnya bukan menjadi sesuatu yang masalah besar ya, karena koneksi itu memang harus kita kendalikan memang. Nggak bisa terduga, kadang ada, kadang enggak. Oke, lanjut langsung ke kelompok selanjutnya ya. Dimulai. Silakan, sudah bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya perwakilan kedua terima kasih kepada Ibu Istidiana Dewi selaku dosen pengampu pengarah manajemen telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan tentang ini. Saya perkenalkan kami karena itu saya berikan Duwani Chelsea ini sebagai tim pemateri yang saya sendiri itu sebagai moderator. Langsung saja kita materi pertama. Dari tim materi, silakan. Iya, boleh dimulai slide-nya. Udah dimulai.
Ke slide selanjutnya. Jadi kayak kok enggak itu ya? Mungkin diklik enable editing dulu, coba. Gimana? Nah, Coba ulangi. Share screen-nya hilang. Coba share screen-nya diulangi lagi, jadi hilang lah. Ya bisa di next. Tadi katanya di slide selanjutnya. Baik, ada 6 materi dalam pemimpin dan kepemimpinan. Yang pertama ada pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Yang kedua ada teori kepemimpinan. Yang ketiga kriteria pemimpin. Yang keempat pendekatan kepemimpinan. Yang kelima model atau gaya kepemimpinan. Yang keenam ada tugas dan fungsi pemimpin dan kepemimpinan. Next. Yang pertama pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Next. Pemimpin adalah orang yang melaksanakan aktivitas kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses pengaruhi di mana perusahaan mengusahakan partisipasi sukarela dari para bawahan atau bekerja sama dalam suatu usaha dengan cara pemberian perintah, semangat, kepercayaan, kegiatan, obsesi, konsistensi, pemberian wewenang, perhatian, dan sebagainya untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Singkatnya, pemimpin merupakan julukan yang melekat pada subjek atau orangnya, sedangkan kepemimpinan merupakan aktivitas yang dijalani seorang pemimpin, hubungannya dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Next. Yang kedua ada teori kepemimpinan. Yang pertama ada teori genetik. Teori ini melihat kepemimpinan sebagai traits within the individual leader, di mana seseorang dapat menjadi pemimpin bukan karena dilatih dan dididik, melainkan karena memang dilahirkan menjadi pemimpin. Teori kedua, teori sosial. Teori ini memandang kepemimpinan sebagai fungsi kelompok, di mana sukses tidaknya suatu kepemimpinan lebih dipengaruhi oleh ciri dan sifat kelompok yang dipimpinnya, bukan karena kemampuan atau sifat seseorang. Yang ketiga ada teori situasional. Teori ini memandang kepemimpinan berdasarkan situasi yang ada saat seseorang menjadi pemimpin. Artinya, situasi lebih menentukan seseorang layak atau tidak menjadi pemimpin. Next. Yang keempat ada teori ekologis. Teori ini memandang bahwa kepemimpinan merupakan kolaborasi antara bakat alami yang sudah ada sejak seseorang dilahirkan dengan pendidikan dan pelatihan yang didapatkan secara intensif. Yang keenam ada teori sosio-behavioristik. Teori ini memandang kepemimpinan muncul karena hal-hal berikut ini. Yang pertama, bakat, turunan, dan kecerdasan alamiah. Yang kedua, pengalaman dalam kepemimpinan. Yang ketiga, pembentukan formal dalam organisasi. Yang keempat, situasi lingkungan. Yang kelima, pendidikan dan pelatihan. Yang keenam, kesepakatan sosial dan kontrak politik. Baik, untuk pembahasan yang ketiga ada kriteria pemimpin. Bisa di next. Kriteria penting untuk melihat seorang pemimpin dapat dikatakan sebagai pemimpin sukses atau tidak, diantaranya adalah yang pertama, legalitas yang dinyatakan secara normatif, terutama pemimpin yang dibuat dengan rencana yang diatur oleh konstitusi yang berlaku di suatu negara. Yang kedua, pengakuan dan visibilitas kepemimpinannya yang diakui masyarakat atau anak buah yang dipimpinnya. Yang ketiga,
memiliki banyak relasi dalam mengaitkan kepemimpinannya yang idealis. Yang keempat, memiliki pengetahuan dan kemampuan mumpuni untuk memberikan pembinaan dan pengarahan kepada bawahannya. Dan yang terakhir, memiliki finansial yang cukup sehingga tidak terpengaruh untuk menjadi pemimpin yang korup. Next. Yang keempat, pendekatan kepemimpinan. Pendekatan kepemimpinan sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pendekatan sifat. Pendekatan ini melihat bahwa seorang pemimpin dianggap memiliki sifat-sifat yang dibawa semenjak lahir sebagai suatu yang diwariskan. Yang kedua ada pendekatan perilaku. Pendekatan ini berlandaskan pada pemikiran bahwa kepemimpinan harus dipandang sebagai korelasi di antara orang-orang dalam suatu perusahaan, bukan sebagai sifat atau ciri individunya. Yang ketiga, pendekatan kontingensi atau situasional. Pendekatan ini lahir sebagai kritik terhadap pendekatan perilaku yang berpandangan bahwa untuk mengurus suatu organisasi dapat dilakukan dengan perilaku tunggal dalam segala situasi. Dan yang terakhir ada pendekatan terpadu. Pendekatan ini dikenalkan oleh Hersey dan Blanchard, di mana keduanya berusaha memadukan beberapa teori yang selama ini hanya diuraikan sebagai konsep dan berdiri sendiri tanpa ada hubungan ke dalam pendekatan kepemimpinan situasional. Selanjutnya ada model atau gaya kepemimpinan. Next. Model atau gaya kepemimpinan yang pertama ada studi kepemimpinan Universitas Loa. Yang A ada otoriter, autokratis, dan diktator, yaitu kepemimpinan model ini yang merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain agar bertindak dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Yang B ada demokratis, yaitu kemampuan mempengaruhi orang lain agar bertindak dan bekerja sama untuk mencapai tujuan dengan cara segala kegiatannya diputuskan bersama. Selanjutnya ada liberal, yaitu kemampuan mempengaruhi orang lain agar bertindak dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua ada studi kepemimpinan Universitas Ohio. Ada struktur, tugas, dan tenggang rasa. Selanjutnya ada studi kepemimpinan Universitas Michigan. Yang A terpusat pada pekerjaan. Yang B terpusat pada pegawaian. Selanjutnya ada material grid. Yang A perhatiannya pada produksi. Dan B perhatian terhadap orang. Selanjutnya ada model kepemimpinan kontingens. Yang A model kepemimpinan kontingens, hubungan antara pemimpin dan karyawan. Selanjutnya ada derajat susunan tugas atau struktur tugas. Kemudian ada kedudukan kekuasaan pimpinan itu sendiri. Yang ketiga, yang selanjutnya ada model 3 dimensi, yaitu kelompok gaya dasar, kelompok gaya efektif, dan kelompok gaya tidak efektif. Selanjutnya, ada model kontinum kepemimpinan, yaitu ada 3 faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu kekuatan pimpinan, kekuatan bawahan, dan kekuatan situasi. Selanjutnya ada model kontingensi 5 faktor dan garis, yaitu dijelaskan pengaruh kepemimpinan datang dari pemimpin itu sendiri dan datang dari bawahan yang disalurkan. Selanjutnya ada model path goal, event, dan host, yaitu dijelaskan pengharapan motivasi yang mengharapkan terhadap imbalan yang menarik. Selanjutnya ada gaya militeris, selanjutnya ada gaya paternalistik, dan gaya karismatik, yaitu gaya yang alami dimiliki oleh suatu pemimpin. Next. Tugas dan fungsi kepemimpinan. Tugasnya yang pertama ada memberikan contoh positif dalam segala hal terhadap bawahannya. Selanjutnya ada mengontrol atau mengawasi berbagai aktivitas bawahannya, hubungannya dengan pekerjaan dan perusahaan. Selanjutnya ada menanamkan kepercayaan pada bawahan. Yang D mengupayakan dan menjaga harmonisasi antar bawahan. Yang E bertanggung jawab atas semua aspek yang berhubungan dengan perusahaan.
Yang F, menggagas rencana-rencana inovatif. Yang G, mengambil keputusan organisasi atau perusahaan. Yang H, menjadi pengayom bagi bawahannya. Fungsinya ialah ada sebagai teladan yang berhubungan dengan kemampuan keahlian dalam bidang-bidang berkenan dengan pekerjaannya. Sebagai penguat ekstensi perusahaan. Selanjutnya ada sebagai penanggung jawab atas berbagai hal hubungan dengan perusahaan yang dipimpin. Yang D, sebagai simbol dari perusahaan yang dipimpin. Yang E, sebagai penguasa yang berwenang mendelegasi tugas-tugas kepada bawahannya. Selanjutnya ada sebagai penguasa yang sebagai representasi dari bawahannya. Selanjutnya ada sebagai penengah dari semua bawahannya. Next. Sekian pembahasan tentang kepemimpinan dan pemimpin. Sebelumnya ada yang tanyakan? Banyak nih, Tiga banyak. Yang mau nanya banyak ternyata. Dipilih aja, coba. Saya buka 3 pertanyaan sini. Di sini ada Nuraini, ada Felicia, ada Widiani, sama Muhammad Calvin. Mau pilih yang mana? Silakan untuk siap. Siapa? Pelajarnya ya, ada yang ingin bertanya? Felicia ya tadi ya, coba Felicia. Baik, terima kasih. Pertanyaannya, dalam pendekatan kepemimpinan, pendekatan mana yang paling sering digunakan, paling efektif digunakan dalam suatu organisasi? Baik, pertanyaannya akan tampung selanjutnya untuk Lunas. Oke, selanjutnya pertanyaannya tadi ada Widiana, Tafana, Calvin, sama Nuraini. Mau pilih yang mana? Tambah Sydney kayaknya. Dipersiapkan Tadi siapa, Bu? Kurang jelas. Siapa? Tafana ya? ya Tafana. Ya, Tafana aja deh. Emang suaranya Gali agak putus-putus. Silakan Tafana. Iya, Bu. Terima kasih. Tadi kan di teori genetik, di mana seseorang dapat menjadi pemimpin bukan karena dilatih dan dididik, tapi emang dilahirkan menjadi pemimpin. Lalu bagaimana menunjukkan ke orang lain kalau kita punya jiwa kepemimpinan? Terima kasih. Oke, selanjutnya Lagi satu lagi. Nanti kalau ya, lebih baru yang lain. Calvin. Ya. Ya, terima kasih izin bertanya. Tindakan apa yang Anda lakukan ketika mengetahui ada masalah di perusahaan dan bagaimana cara Anda mengambil kendali sebagai pemimpin di perusahaan tersebut? Terima kasih. Bisa diulang nggak pertanyaannya yang Calvin? Tindakan apa yang Anda lakukan ketika mengetahui ada masalah di perusahaan dan bagaimana cara Anda mengambil kendali sebagai pemimpin di perusahaan tersebut? Oke, terima kasih. Ya. Kami akan berdiskusi
Bantu jawab untuk pertanyaan yang teori genetik itu kan seseorang menjadi pemimpin saat dia dilahirkan. Mungkin contohnya bisa diambil kayak di zaman dulu itu, kalau raja-raja itu kan dia dari lahir udah emang bakal jadi pemimpin gitu. Jadi dia emang dari lahir untuk dia lahir bakal besarnya itu untuk jadi pemimpin, jadi raja selanjutnya. Cukup bantu atau tidak? Tafana ya yang bertanya. Iya, Cukup jelas atau tidak? cukup. Terima kasih. Sama-sama. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Kelvin ya tadi. Yang tindakan apa yang dilakukan jika terjadi masalah di dalam perusahaan. Jadi sebagai pemimpin, pasti sudah semestinya kita harus bijaksana menjadi penengah konflik jika ada masalah dalam perusahaan dan berani juga mengambil risiko untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Apakah sudah jelas? Oke, terima kasih jawabannya. Kurang satu lagi ya. Izin menjawab pertanyaan dari Felicia. Ya. Model kepemimpinan yang menurut kami paling efektif itu model kepemimpinan kontingensi dari Fielder, yaitu seorang pemimpin atau manajer akan berhasil apabila menerapkan gaya kepemimpinan yang berbeda untuk situasi yang berbeda. Terima kasih. Apakah sudah paham? Sudah, terima kasih. Oke. Kayaknya jawabannya terima kasih semua ya. Jadi tadi kita sedang mendengarkan presentasi dari kelompok 2 tentang kepemimpinan. Jadi sedikit menambahkan untuk pertanyaan cara pengendalian ketika ada masalah ya. Biasanya kalau pemimpin itu sudah mempunyai kemampuan memimpin. Karena biasanya untuk menjadi pemimpin juga dia itu nggak langsung jadi pimpinan. Biasanya sudah ada pengalaman yang dilalui
Mungkin dari menjadi staff, kemudian baru naik ke supervisor, lalu menjadi manajer gitu. Jadi dengan pengalaman yang ada, itu biasanya sudah otomatis pemimpin itu bisa beradaptasi dan bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena untuk melakukan suatu kegiatan juga biasanya ada strategi juga yang sudah dirancang dari awal dan sudah ada antisipasi. Kenapa ada perencanaan? Biasanya kalau ada perencanaan, kemudian tidak sesuai apa yang direncanakan, maka itu biasanya sudah ada antisipasi ketika nanti akan terjadi suatu masalah. Gitu. Jadi nanti itu masuknya ke dalam pengendalian manajemen di chapter selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh teman kalian. Gitu. Itu yang tadi ditanyakan oleh Calvin. Kemudian untuk model kepemimpinan apa yang cocok, itu memang sebenarnya disesuaikan bentuk organisasinya itu yang seperti apa. Gitu. Kalau pendekatan situasional itu juga bisa dikatakan baik karena memang harus bisa beradaptasi dengan situasi yang mungkin tidak terduga-duga. Gitu. Jadi untuk model kepemimpinan apa yang terbaik itu sebenarnya disesuaikan dengan gaya organisasinya, model bisnisnya itu yang seperti apa. Kemudian untuk yang genetik itu tadi sudah betul ya tentang gen bawaan lahir seperti model kepemimpinan kerajaan gitu. Kalau misalnya kerajaan memang betul itu turun temurun dan biasanya itu sudah selain dari gen juga biasanya dari lahir sudah dibentuk yang namanya sudah ditunjuk kalau dia itu akan menjadi pemimpin selanjutnya. Jadi mau nggak mau memang akan terbentuk secara otomatis dari kecil sampai untuk bisa menjadi pemimpin. Gitu. Kemudian untuk kelompok pertama tentang tujuan organisasi, tadi pertanyaannya terkait saya lupa pertanyaannya apa ya. Tadi siapa yang nanya ya? Si Evelyn sama si Huan tentang bagaimana jika tujuan organisasi itu tidak tercapai gitu, melenceng dari bagaimana jika tujuannya tidak tercapai gitu ya, tidak sesuai gitu. Nah biasanya kalau organisasi itu kan ada visi dan misi. Jadi visi itu adalah tujuannya, sedangkan misi adalah cara mencapai tujuan. Karena kemarin kita nggak ada kuliah tujuan organisasi, jadi saya akan melengkapi sedikit. Jadi tujuan organisasi terkait dengan visi dan misi. Nah, misalnya kalau misal ada visi suatu kampus yaitu tahun 2030 menjadi kampus yang unggul di bidang iptek ya dan mendukung bisnis lokal. Nah, itu nanti biasanya visi misinya adalah cara untuk menjadi kampus yang unggul di bidang iptek. Misalnya dengan pendidikan yang berkelanjutan, kemudian penelitian yang berkelanjutan, dan pengabdian yang berkelanjutan. Nah, itu jadi misinya adalah cara-caranya. Nah, biasanya kalau misalnya nggak sesuai, biasanya kalau ada nggak sesuai itu kemungkinan kecil ketika organisasi tersebut sudah membentuk suatu perencanaan yang baik. Itu biasanya itu akan sesuai, kalaupun enggak ya pasti tidak jauh beda dari visi misi yang sudah ditentukan. Gitu. Jadi balik lagi ke perencanaan dan perancangan strategi awal seperti apa. Jika memang sudah bagus dan sumber dayanya pun mumpuni, kapasitasnya sesuai, maka itu biasanya akan mudah untuk berjalan dan mencapai tujuan organisasi. Gitu. Makanya di sini ada fungsi dari pemimpin yaitu untuk melakukan pengendalian. Jadi perencanaan, terus melakukan kepemimpinan dan pengendalian. Jadi itu rangkaian yang memang harus dijalankan dari awal sampai akhir, yang saling berkaitan, jangan sampai ada rangkaian yang tidak dilakukan. Kemudian mungkin ada lagi yang ingin bertanya untuk kelompok 1 dan 2 masih dibuka lagi. Mungkin maksimal 2. Tadi yang belum bertanya, mungkin ada yang masih ingin gregetan untuk bertanya. Siapa tadi yang belum ya? Kalau nggak salah itu Sydney ya? Sydney apa Sidan tadi saya lupa. Mungkin masih ingin bertanya. Iya, Bu. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi kan ada keterangan model atau gaya kepemimpinan. Pada studi kepemimpinan Universitas Iowa, yang dimaksud otoriter,
otokratis, dan diktator itu apa ya? Oke, mungkin bisa dibantu jawab oleh kelompok kedua. Tentang kepemimpinan diktator sama autokratis, nah itu apa bedanya? Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Sydney? Perbedaan kepemimpinan diktator dan otokratis. Tadi kayaknya mungkin belum dijelaskan, jadi Sydney bertanya kira itu kepemimpinan apa gitu. Suara saya terdengar. Ya. Itu maksudnya tuh kepemimpinan gaya atau model ini merupakan kemampuan mengaruhi orang lain agar bertindak bersama untuk menjiwai yang melakukan efeknya sekali. Jadi contohnya kayak wewenang bikin saya jelas sih. Ya, jadi tadi maksudnya Gali, kalau saya dengar sini kan memang agak putus-putus ya. Itu tentang kepemimpinan yang pemimpin yang bisa mempengaruhi ya, diktator ya, otoriter, otokratis, diktator. Jadi ini berarti kepemimpinannya sama ya, beda namanya atau gimana nih? Halo. Ini mungkin gaya kepemimpinan modelnya itu jenis, jadi mirip-mirip gitu. Iya, oke. Ya. Jadi untuk kepemimpinan otoriter, autokratis, diktator itu sebenarnya hampir sama. Jadi itu adalah pemimpin yang memiliki kendali penuh terhadap organisasi atau perusahaan. Gitu. Jadi dia itu ibaratnya menguasai lah. Gitu. Tapi sebenarnya model kepemimpinan ini biasanya tidak disukai oleh anggotanya karena ini biasanya apa ya? Jadi tidak melihat pendapat dari anggota. Jadi hanya pendapat dari pemimpin karena dia memiliki kendali penuh gitu. Jadi untuk pemimpin yang seperti ini biasanya sukanya itu kurang disukai gitu. Kecuali memang dia memiliki kendali penuh namun dia mendengarkan pendapat dari anggota dan mempertimbangkan gitu seperti demokratis. Ya, jenis kepemimpinan demokratis.
Kalau demokratis kan berarti dia bisa mendengarkan pendapat dari anggota, mempertimbangkan dan bisa menerapkan gitu. Karena sifatnya demokratis. Kalau diktator tuh bisa cenderung egois. Biasanya ini sesuai dengan pendapat pemimpin itu sendiri gitu. Benar-benar tidak Terima mau kasih, Bu. mendengar. Ya, sama-sama. Mungkin ada lagi satu lagi boleh lah. Untuk mau yang tanya ke pemimpin organisasi juga bisa. Tadi kayaknya Widiani mau bertanya. Ya, Widya silakan. Dia ditanya Iya, enggak? Oke, makasih. silakan Widya. Terima kasih kesempatannya. Iya, Bu. Saya mau nanya, teori mana yang paling menonjol dalam konteks kepemimpinan? Terima kasih. Teori yang menonjol di konteks kepemimpinan. Oke, coba. Baik, saya jawab saja. Jadi teori yang paling menonjol adalah teori sosio-behavioristik, karena teori tersebut sudah mengkolaborasikan seluruh pandangan-pandangan atau teori-teori kepemimpinan yang sudah ada. Sudah paham? Iya, terima kasih, Sel. Oke. Ya, tadi sudah dijawab oleh kelompok 3 tentang teori yang paling menonjol. Sebenarnya teori itu banyak, cukup dipelajari aja isinya. Dan untuk teori sosio behavioristik, kalau dari bahasanya sosio itu berarti tentang berhubungan sosial, dan behavior itu berarti perilaku. Jadi ini gabungan antara bersosialisasi dengan sesama manusia dengan perilakunya. Jadi ini gabungan ya, gabungan. Sedangkan untuk pembandingnya ada teori ekologis yang tadi sudah disampaikan, yang merupakan kolaborasi antara bakat alami yang sudah ada sejak seorang lahir dan pendidikan yang didapatkan. Gitu. Jadi kalau social behavior itu sudah lebih lengkap, sudah bekalnya itu lebih banyak dibandingkan teori ekologis. Jadi selain dia keturunan, kemudian kecerdasan alami, juga ada pengalaman dan juga ada situasi lingkungannya dan pendidikannya dan pelatihannya gitu. Jadi sudah banyak bekalnya untuk menjadi pemimpin. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi, kayaknya sudah cukup ya. Jadi untuk minggu depan, nanti untuk presentasi selanjutnya adalah kelompok 3 dan 4 tentang materi yang sudah saya tentukan di grup. Nanti kita presentasinya modelnya seperti ini. Jadi teman-teman harus bisa presentasi melalui online karena kita masih online. Nanti kalau offline itu juga harus bisa dibiasakan untuk bisa presentasi, yaitu menggunakan PowerPoint dan menjelaskan di depan kelas gitu. Jadi kita persiapannya itu online dulu gitu. Karena sekarang hampir semua orang itu bisa online, presentasi online lewat Zoom atau Google Meet. Kalau Zoom itu kayaknya sudah familiar, kalau Google Meet itu biasanya nggak semua orang pakai. Cuma sebenarnya kalau Google Meet itu kuotanya lebih irit, gitu, pakai Google Meet. Nggak seboros Zoom. Jadi kalau bisa dua-duanya itu akan lebih baik.